Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad, NIM 19091011121. Di video ini saya akan bahas tentang pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Tugas ide dan teori politik kelas A3. Muhammad Abduh merupakan pelopor gerakan pembaharu di dunia Islam dengan tujuan ganda sekaligus, yaitu memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan hurafat dan melawan dominasi barat. Walaupun Muhammad Abduh menggunakan bendera salafisme sebagai kampanye intelektualnya, namun jangan pula disamakan dengan gerakan salafi versi Wahabi. Sebab salafisme yang dikomandoi Muhammad Abduh merupakan respon intelektual atas kolonialisme Eropa dan keterbelakangan dunia Islam di abad modern. Munculnya pemikiran Muhammad Abduh di dalam Mujum Muhammadiyah menandai jatuhnya posisi dominan aliran mistik seperti bid'ah dan hurafat di dalam Islam Indonesia. Sekaligus perlawanan terhadap kolonial Belanda dengan cara non-konfrontatif seperti pengembangan mutu pendidikan. Sederhananya, Ahmad Dahlan menganggap pemikiran Muhammad Abduh merupakan obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh umat Islam Indonesia. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan betapa pentingnya Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar bagi Ahmad Dahlan. Saat Ahmad Sukarti, pendiri Al-Irsyad, berada dalam satu gerbang dengan Ahmad Dahlan, duduk berhadapan-hadapan, tetapi uniknya saat itu mereka tidak mengenal satu sama lain. Menariknya adalah pengenalan mereka didorong atas hobi yang sama, yaitu membaca tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh Ar-Rashid Ridho. Pertemuan itu akhirnya membuahkan ikrar bersama untuk bekerja menyebarkan gagasan Abduh di masyarakat masing-masing. Hal menarik lain yang menunjukkan penghormatan Ahmad Dahlan pada sosok Muhammad Abduh ialah dimasukkannya karya-karya Abduh di dalam kurikulum sekolah Muhammadiyah. Pemikiran Dahlan memang didominasi oleh Muhammad Abduh. Hal tersebut terlihat dari sikap gerakan Muhammadiyah dalam politik tidak bersikap oposisional terhadap kemapanan. Dalam agenda pembaharuan Muhammad Abduh, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih memberikan perhatian lebih kepada upaya-upaya memajukan aspek pendidikan ketimbang politik. Inilah mengapa gerakan Muhammadiyah dilakukan dengan cara non-konfrontatif dengan kekuasaan kolonial, agar misi pembaruan mereka dapat disebarluaskan secara bebas melalui pendidikan. Pengaruh Muhammad Abduh dalam gerakan Islam Indonesia khususnya Muhammadiyah begitu kuat, walaupun konteks sosial masyarakat antara Indonesia dan Mesir berbeda. Akan tetapi fakta sejarah telah menunjukkan bahwa pemikiran Abduh dipandang perlu untuk mengusir bid'ah dan hurafat dari ajaran Islam, juga diperlukan untuk mengusir kolonial Belanda dari negara Indonesia. Menurut pemikiran Rashid Ridho, di antara bid'ah ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Bid'ah lain yang ditentang keras oleh Rashid Ridho ialah ajaran syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan berlebihan pada syekh dan wali. Umat demikian menurut Rashid Ridho harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah. Islam murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalatnya. Yang meruatkan ajaran Islam adalah justru sunnah-sunnah yang ditambahkan hingga mengkaburkan antara wajib dan sunnah. Menurut Syekh Rashid Ridho, selanjutnya salah satu sebab yang membawa masyarakat Eropa kepada kemajuan ialah faham dinamis yang terdapat di kalangan mereka. Islam sebenarnya mengandung ajaran dinamis. Orang Islam disuruh bersikap aktif. Dinamis dan sikap aktif itu terkandung dalam kata jihad. Jihad dalam arti berusaha keras dan sedia memberi pengorbanan, atau bahkan juga jiwa. Paham jihad inilah yang menyebabkan umat Islam di zaman klasik dapat menguasai dunia, sebagaimana Muhammad Abduh. Rashid Ridho sangat menghargai akal manusia. Walaupun penghargaannya terdapat, akal tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya. Akal dapat dipakai dalam menafsirkan ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan, tetapi tidak terdapat terhadap ibadah. Ijtihad dalam soal ibadah tidak lagi diperlukan. Ijtihad
adalah fungsi eksplorasi akal, dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Rashid Ridho, terletak dinamika Islam. Rashid Ridho tidak memberikan format yang jelas bagi bentuk kesatuan yang dimaksud. Ia hanya menawarkan kekhalifahan yang sekaligus mengembang fungsi sebagai kepala negara. Khalifah menurutnya karena mempunyai kekuasaan legislatif, maka harus mempunyai sifat mujtahid. Tetapi khalifah tidak boleh bersifat absolut. Ulama merupakan pembantu-pembantunya yang utama dalam soal